Jamaah Jumat rahimakumullah, pada kesempatan khutbah siang hari ini perkenankan kami mengajak diri kami pribadi pada khususnya dan mengajak para jamaah Jumat pada umumnya untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, khususnya di bulan suci Ramadan ini, bulan suci yang penuh keberkahan dan limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang istimewa di antara bulan-bulan yang lain, meskipun ibadah puasa ini tidak hanya diwajibkan kepada umat Islam atau umatnya Nabi Muhammad SAW. Kewajiban puasa sebagaimana ayat yang telah kami sampaikan telah diwajibkan pula bagi umat-umat sebelum umatnya Nabi Muhammad miladun Adam, sejak zamannya Nabi Adam alaihissalam. Puasa Ramadan ini diwajibkan kepada semua umat Islam, umat yang beriman, tidak terkecuali bagi yang kaya maupun yang miskin, bagi yang tua maupun bagi yang muda. Ini mengandung satu hikmah yang besar. Dalam tafsir Munir, Profesor Dr. Waqar Zuhaili menyampaikan bahwa innal umura asyaqata idza ammat sahala tahmiluha, bahwa urusan yang terasa berat ketika dilakukan bersama-sama maka akan menjadi ringan. Oleh karenanya puasa yang diwajibkan atas semua umat ini dilakukan secara bersama-sama dalam satu bulan, yaitu bulan Ramadan, memberikan rasa ringan bagi yang melaksanakan. Berbeda dengan puasa-puasa yang dilaksanakan di hari-hari lain, di bulan-bulan lain. Artinya apabila kita taat dalam kehidupan kekinian, segala urusan yang kita laksanakan atau kita lakukan secara bersama-sama akan menjadi ringan, akan menjadi lebih mudah untuk kita lakukan. Maka sebagai sepintas akademika Unisula dan insan yayasan Badan Wakaf Sunnah Agung, kita setidaknya senantiasa memperkuat jamaah, memperkuat kebersamaan, bekerja sama antara satu unit dengan unit yang lainnya, bekerja sama antara fakultas yang satu dengan yang lainnya, menjadi satu kesatuan Universitas Islam Sultan Agung, dan tidak bekerja secara parsial. Apabila kebersamaan ini dapat kita jalin, kekompakan dapat kita jalin, maka urusan-urusan yang terasa berat dikerjakan sendiri akan terasa ringan. Jamaah Jumat rahimakumullah, dalam kaitannya dengan perintah puasa ini, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan bagi semuanya, terkecuali bagi orang yang sedang sakit atau dalam perjalanan. Faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Orang yang sakit boleh membatalkan puasanya. Orang yang dalam perjalanan pun boleh membatalkan puasanya. Namun bagi orang yang dalam perjalanan ini ada ketentuan-ketentuan. Jumhur ulama mengatakan bahwa orang yang bepergian boleh membatalkan puasa ketika bepergiannya dimulai sebelum terbit fajar. Dan bagi mereka yang membatalkan puasa karena bepergian, maka wajib menggantinya atau mengqadha di lain hari. Kalau tidak mau mengqadha di lain hari karena tidak mampu, maka membayar fidyah. Bagi orang yang sakit permanen, orang-orang tua kita yang sudah lansia, yang sudah jumbo, yang tidak mampu untuk melaksanakan puasa, maka mereka membayar fidyah dengan memberi makan orang miskin satu untuk mengganti puasa yang batal setiap satu hari. Jamaah Jumat rahimakumullah, bagi kita yang sakit tidak permanen,
yang sembuh setelah puasa Ramadan, maka wajib mengqadha. Begitu juga dengan orang yang bepergian. Meskipun kita mampu untuk mengqadha puasa kita yang kita tinggalkan, apabila kita mampu membayar fidyah, itu jauh lebih baik walaupun kita mampu mengqadhanya. Kemudian yang dikiaskan dengan orang sakit ini salah satunya adalah ibu-ibu yang sedang mengandung atau menyusui. Bagi sivitas akademika Unisola yang memiliki keluarga yang sedang mengandung atau menyusui, ketika berat melaksanakan puasa, ketentuannya ada dua. Yang pertama, apabila ketakutannya adalah terhadap dirinya sendiri, maka hanya wajib mengqadha. Tetapi apabila kekhawatirannya hanya terhadap anak atau kandungannya, maka wajib mengqadha dan membayar fidyah. Apabila kekhawatirannya kepada dua-duanya, khawatir terhadap kesehatan dirinya dan juga kesehatan anaknya, maka wajib mengqadha saja, tidak membayar fidyah. Jamaah Jumat rahimakumullah, ketentuan qadha dan fidyah bagi orang-orang yang tidak mampu menjalankan puasa di bulan Ramadan ini memberikan kita pelajaran bahwa setiap hukum yang terkandung di dalam Al-Quran itu pasti memiliki pengecualian. Likulli hukmin mustasnayat, setiap hukum pasti memiliki pengecualian. Dalam dunia akademik ataupun dunia pendidikan, kita memahami bahwa setiap peserta didik memiliki kemampuan yang beragam meskipun dalam tingkatan dan kelas yang sama. Oleh karenanya, bagi tenaga kependidikan, tenaga pendidik baik dosen maupun guru, ketika menghadapi peserta didik yang beragam, harus memiliki kebijakan bagi mereka peserta didik yang memiliki kemampuan yang tidak setara dengan yang lainnya, atau kemampuannya rendah ketika tidak mampu mengerjakan ujian sesuai dengan ketentuan atau ekspektasi dosen, maka harus ada kewajiban. Jangan sampai dosen itu terlalu pelit terhadap nilai. Apabila ada mahasiswa yang tidak lulus karena tidak mampu mengerjakan ujian yang dibuat, maka harus ada kebijakan-kebijakan. Apalagi mahasiswa yang sakit atau punya undur, dosen harus memiliki kebijakan. Ini kita bercermin pada hukumnya Allah, yang wajib puasa tidak mampu, maka boleh menggantinya di hari lain. Bahkan ketika tidak mampu, maka boleh dengan membayar fidyah. Oleh karenanya, bagi kita sivitas akademik Indonesia, khususnya dosen maupun karyawan, ketika membebani serta didik kita yaitu mahasiswa, maka kita harus memiliki kebijakan-kebijakan yang menyertainya sehingga kita mampu mengantarkan peserta didik atau mahasiswa lulus syukur-syukur tepat dalam kurun waktu 3,5 sampai 4 tahun, sehingga tidak ada mahasiswa yang drop out atau bahkan keluar hanya karena persoalan nilai ataupun sikap-sikap yang kurang etis yang dilakukan oleh para dosen dan tenaga pendidikan dan kita semuanya sebagai orang tua di perguruan tinggi ini. Jamaah rahimakumullah, selain mengajarkan pada kebijakan ibadah-ibadah wajib, juga tidak melepaskan dimensi-dimensi sosial. Fidyah adalah satu solusi yang memiliki nilai sosial, nilai kepedulian terhadap orang lain, bahwa ketika tidak mampu untuk memodok, maka memberikan makan kepada fakir miskin. Islam selalu mengajarkan kita untuk memiliki kepedulian sosial. Oleh karenanya, akhir dari bulan Ramadan ditutup dengan membayar zakatul fitrah, yang itu nanti akan kita syurutkan bagi orang-orang yang berhak menerimanya. Di antaranya adalah fakir miskin, orang-orang yang tidak mampu di sekitar kita.
Dan memang benar kepribadian muslim yang sejati, yang baik, tidak hanya kesalehan secara pribadi, tetapi juga kesalehan secara sosial. Bahwa mereka yang terbaik adalah yang mampu memberikan kemanfaatan bagi orang lain. Jamaah-jamaah rahimakumullah, itulah khutbah singkat pada siang hari ini. Melalui bulan suci Ramadan, melalui ibadah puasa, kita belajar untuk bersama-sama meningkatkan kebersamaan kita, kekompakan kita sebagai sivitas akademika Unisula, dan belajar menyusun kebijakan-kebijakan yang baik, menjadi orang yang bijaksana serta orang yang memiliki kepedulian sosial. Semoga semua kita di sini diberikan kemampuan Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan dan mengambil hikmah-hikmah dan pelajaran yang ada di dalamnya. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma